Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar Fadilah dengan NIM A1M2201113. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi micro-teaching tentang model pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran itu terdiri dari 4, yaitu ada project-based learning, ada problem-based learning, ada discovery learning, dan yang terakhir ada inquiry learning. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan membahasnya satu persatu. Untuk yang pertama, ada project-based learning. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Adapun tujuan project-based learning adalah sebagai berikut. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan kelas guna menunjang aktivitas belajarnya, dan tujuan yang terakhir ada melatih sifat kolaboratif peserta didik. Sintaks model pembelajaran project-based learning adalah sebagai berikut. Menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari, dan pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata. Dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Terus yang kedua ada menyusun desain perencanaan proyek. Penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif. Artinya, kerjasama antara guru dan peserta didik sangatlah penting. Pada desain ini, memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Adapun contoh jadwal aktivitas adalah seperti menentukan timeline pengerjaan, menentukan deadline pengerjaan, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek, memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Terus yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik selama mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memantau. Guru harus aktif memantau kegiatan mereka. Hal itu bertujuan untuk menjaga suasana belajar agar tetap kondusif. Kegiatan memantau ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat perekam ataupun rubrik. Terus yang kelima ada menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskannya akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Terus yang terakhir ada mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek. Oke, untuk yang kedua ada problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Alur kerja peserta didik bergantung pada seberapa kompleks permasalahan yang diberikan. Sama halnya seperti project-based learning. Tingkat keberhasilan metode ini
bergantung pada keaktifan peserta didik. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk diselesaikannya. Adapun tujuan problem-based learning adalah sebagai berikut. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata, dan yang terakhir ada mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun sintaks problem-based learning adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan orientasi permasalahan pada peserta didik. Pada tahap ini, guru akan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta proses agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua ada mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Pada tahap ini, guru mengorganisir tugas yang akan diberikan pada peserta didik, misalnya penentuan topik, prosedur tugas, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik agar mereka bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai untuk permasalahan yang ditugaskan. Terus yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mempersiapkan hasil yang akan dilaporkan, misalnya laporan dokumentasi, rekaman, serta teori pendukung lainnya. Terus yang kelima ada melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh, baik dari sisi proses maupun metode. Terus yang keenam ada menjelaskan orientasi permasalahan pada peserta didik. Pada tahap ini, guru menunjukkan gambar, lalu peserta didik mengamati gambar tersebut dan diminta untuk menyampaikan tanggapannya. Terakhir, peserta didik diminta membuat pertanyaan terkait gambar tersebut. Dan yang terakhir, dan selanjutnya ada mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Pada tahap ini, peserta didik harus mencari sumber atau referensi terkait materi yang diajarkan. Terus yang kedelapan ada memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik akan diberikan lembar kerja terkait data sebuah materi, lalu mereka menjawabnya. Terus yang kesembilan, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik membuat catatan hasil penyelidikannya terhadap pertanyaan yang diajukan. Lalu catatan tersebut diolah hingga berbentuk sebuah laporan. Terus yang terakhir ada melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap terakhir ini, guru membimbing peserta didik dalam menganalisis hasil kerjanya tentang materi yang diajarkan. Lalu hasil tersebut akan dipresentasikan dan dievaluasi. Untuk model pembelajaran ketiga, ada discovery learning. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Adapun tujuan discovery learning adalah sebagai berikut. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik, dan yang terakhir ada melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan.
Adapun sintaks discovery learning adalah sebagai berikut. 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. Pada tahapan stimulation, guru memberikan motivasi agar peserta didik bisa lebih fokus dalam mempelajari sebuah materi. Terus yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dalam suatu materi, sehingga akhirnya timbul pemikiran dan pertanyaan dari peserta didik. Terus yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada tahap problem statement. Ini bisa berupa semacam kuesioner atau soal angket. Dan yang keempat ada pengolahan data processing. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Terus yang kelima ada pembuktian atau verification. Tahap verification memuat kegiatan peserta didik untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. Cara untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pemeriksaan kembali hipotesisnya dan mencocokkan hipotesis tersebut dengan informasi yang telah diperoleh dari literatur. Terus yang keenam ada menarik kesimpulan atau generalization. Pada tahapan ini, peserta didik menyimpulkan berdasarkan kecocokan antara informasi yang diperoleh dari hipotesis. Oke, untuk model pembelajaran yang terakhir ada inquiry learning. Inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, atau pencarian eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Adapun tujuan inquiry learning adalah sebagai berikut: meningkatkan rasa ingin tahu, pemanasan untuk otak, membangun sikap inisiatif dalam diri anak, membuat anak-anak lebih cinta dalam proses belajar, membuat anak lebih paham dengan apa yang dipelajarinya, memberikan kebebasan untuk anak dalam mencari apa yang ia sukai, dan yang terakhir ada membentuk pandangan siswa terhadap topik tertentu. Adapun sintaks inquiry learning adalah sama halnya dengan discovery learning, yaitu ada stimulasi. Pada tahap stimulasi, pendidik atau pengajar akan mengidentifikasi ketersediaan konten dari berbagai sumber belajar yang sesuai dengan materi pembahasan. Terus yang kedua ada identifikasi masalah. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan yang ada dalam materi pembelajaran atau konten tersebut. Terus yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau data. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menggali persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten yang ada. Terus yang keempat ada pengolahan informasi atau data. Peserta didik akan melakukan pengolahan, pengacakan, pengklasifikasian, pentabulasian, dan perhitungan data baik secara mandiri atau dalam kelompok. Verifikasi hasil pendidik atau pengajar akan menjalani pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah didapatkan berdasarkan hasil pengolahan informasi. Terus yang terakhir ada generalisasi. Peserta didik perlu menarik kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik maupun peserta didik lainnya. Baik, saya kira itu saja tentang penjelasan mengenai model pembelajaran, yang mana model pembelajaran itu ada 4, yaitu ada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, dan yang terakhir ada inquiry learning. Baik, saya kira itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.